Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya bersama dengan Pak Sumarji selaku petugas pengamat organisme pengganggu tanaman, Pak ya, yang bertugas di Kecamatan Mesuji. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengulas kembali tentang hasil pelatihan kemarin tentang yaitu Agensia Hayati, salah satunya adalah Trichoderma. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan waktu dan tempat Pak Marji untuk mengulas kembali tentang Trichoderma. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan penyuluh dan peserta pelatihan yang telah kita ikut laksanakan pada tanggal 17 Mei ya. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan yang kami hormati, bahwa ini sudah kita laksanakan pembuatan Trichoderma. Setelah kita tunggu sampai 4-5 hari, inilah hasil akhirnya, kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini berarti ini sudah maksimal sesuai dengan angan-angan kita, Pak. Ya. Nah, ini artinya sudah Pak gini, ini bisa kita aplikasikan, Pak. Aplikasikan karena kita ketahui ini merupakan agen jamur yang kita siapkan untuk pembuatan trikokompos. Ya. Nah, itu trikokompos itu setelah kita ini, tapi pembuatannya Pak, ini kita hancurkan dulu. Sebelum kita aplikasikan, kita hancurkan, kita tepung istilahnya, kita bertepung, kita larutkan ke air, itu baru kita bisa aplikasikan. Tujuannya untuk memudahkan aplikasi dan meratakan jamur tersebut kepada media komposnya. Nah, terus ini Pak Marji, namanya? Ini kalau sudah kita tepungkan ya, nah itu nanti dalam satu tangki kira-kira berapa gram atau berapa ini Pak? Atau pakai sendok, berapa sendok gitu Pak? Karena ini berbentuk cair Pak, kita cair biasanya kita laksanakan itu satu tangki itu 1 gelas aqua itu, sekitar 250 cc ya itu. Iya, nah, kurang lebih itu. Nah, itu. Iya. Nah, ini setelah itu Pak, kita kan dalam pembuatan ini kalau misalkan dicairkan, nah misalkan sudah jadi tepung, nah ini dicampurkan di air ya. Nah itu berapa? Apakah semuanya ataukah misalkan dalam air 10 liter ini cukup dikasih 200 gram atau apa untuk kita nanti campurkan dengan air lagi, misalkan jadi 14 liter gitu Pak? Karena ini Pak, ini kalau Trichoderma ini dalam satu starter, itu media padat yang kita gunakan beras ini maksimal itu 5 kg. Nah, 5 kg ini untuk berapa itu Pak? Ini campuran. Kalau untuk pembuatan trikokompos itu bisa sampai 1 ton. 1 ton itu. Nah, ini artinya kalau ini kita padatkan 5 kilo, ini kita tepung, kita cairkan, berarti bisa untuk pembuatan trikokompos itu sekitar 1 ton Pak. 1 ton itu karena begini, karena kenapa kita dalam pengaplikasian kita gunakan dosis 250 cc, karena tiap ini Pak, pembuatan kompos itu kan tidak langsung satu gumbukan ini kita semprot kayak gitu kan enggak. Nah, ini kan perlu kita buat berlapis. Berlapis itu kita kurang lebih 5 cm rata, kita semprot sampai merata, baru ditimbun lagi. Terus sampai selesai gitu, gitu loh. Jadi terus nanti kalau kita mau bikin trikokompos ya Pak, apakah ada campuran lain di kompos itu untuk sebagai makanan Trichoderma itu sendiri? Apakah dia masih ditambahkan dedak lagi atau tidak di komposnya Pak? Yang lebih
bagus hasilnya memang pakai dedak Pak. Pakai dedak, Pak, ya. Cuman karena kadang-kadang kita terbentur dengan harga dedak begitu mahal kadang-kadang kan. Nah itu juga banyak yang juga berhasil. Ya, jadi berarti kalau sudah ada ini kompos langsung bisa aplikasi kan? Bisa ya. Bisa. Atau misalkan dicampur air gula lagi nggak usah apa gimana? Nah kalau air gula itu kan untuk penyimpanan Pak. Setelah cair ini kita umpamanya kita sisa kan ini. Sisa ini untuk mungkin musim tanam yang akan datang perlulah dia dikasih makanan lagi. Bisa air gula, bisa limbah air pususan beras itu bisa. Cucian beras ya. Terus bisa juga tetes itu kan tetes juga bisa itu Pak. Oke. Jadi memang baiknya trichoderma ini diaplikasikan di kompos Pak. Kalau misalkan langsung misalkan tanaman kita ini udah hidup, disemprotkan di akarnya seperti dikocor gitu bisa nggak Pak ininya Pak untuk aplikasi itu efektif atau gimana Pak? Nah ini pengalaman di petani cabai Pak. Petani cabai itu selain kita penggunaan triko kompos Pak itu juga ada sebagian udah berpengalaman dan itu juga direkomendasikan itu dikocor Pak. Dikocor juga bisa. Tapi nggak boleh dicampur pupuk apa? Bisa dicampur pupuk Pak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Harus sendiri di aplikasinya. Karena pupuk itu ada kandungan kimianya ya. Khawatirkan ini nggak efektif nantinya. Cuman kalau dicampur dengan agensi hayati yang lain bisa. Jadi kalau ini lebih khusus memang ke prakaran Pak ya? Iya, karena untuk mengatasi permasalahan tanah yang ada. Karena kita ketahui bahwa tanah kita ini kan selama ini penggunaan pestisida kimia kan udah berlebihan Pak. Kadang-kadang di situ kan banyak cendawan-cendawan yang tidak menguntungkan bagi tanaman kita. Makanya perlakuan inilah yang perlu kita laksanakan dan kita rekomendasikan ke petani-petani sayuran yang di Mesuji inilah ya. Khususnya di Mesuji. Jadi selain tadi masalah jamur, dia ini memproduksi hormon juga nggak Pak? Ininya Pak, untuk merangsang masalah hormon atau apa di bagian perakaran apa di tanah itu. Jadi tanaman itu kalau misalkan ada triko, selain dia sebagai agensi hayati, dia juga berfungsi sebagai PGPR juga nggak Pak? Ada ininya nggak? Ini trichoderma ini Pak? Ini sampai hari ini untuk informasi saya terima ini khusus untuk ini Pak, untuk agensi hayati Pak ya. Makanya kalau di aplikasi itu kalau dianjurkan sebenarnya kalau untuk tanaman cabai itu supaya pertumbuhan maksimal itu bisa dicampur dengan paini sebenarnya. Dengan paini bacillus Pak ya. Karena di situ ada ZPT-nya di situ paini itu. Jadi aplikasinya di bawah, penggunaannya harus sendiri ya Pak. Nggak bisa dicampur dengan kimia. Cuman kalau dicampur dengan agensi hayati lain boleh bisa Pak. Saat waktu aplikasi itu. Cuman dalam penyimpanan nggak boleh. Kalau yang disasar utamanya ini lebih ke apa nih Pak? Konsentrasi artinya yang dilawan dari trichoderma ini apa Pak? Ini Pak khusus karena di dalam tanah itu kan bermacam-macam cendawan yang merugikan bagi tanaman. Iya. Cendawan semacam antagonis itu kayak gitu. Nah itulah. Inilah dilawan dengan triko ini, Pak. Triko ini. Nah, jadi dia memang khusus dikembangkan menggunakan media padat ini beras trichoderma ini. Bisa juga dengan jagung, Pak. Oh, bisa juga. Jagung bisa. Kebetulan kita yang mudah dicari kan beras Pak. Beras ya. Jadi itu Sobat Tani dimanapun Anda berada, ini tadi bincang-bincang dengan Pak Sumarji, ini masalah agensi hayati trichoderma, artinya sangat mudah sekali kita itu bisa membiakkan, asal ada starternya dengan media beras pun sudah cukup, dan ini sangat murah, aman bagi petani untuk bisa dikembangkan untuk budidaya tanaman sehat. Artinya bagaimana tanaman kita bisa sehat, terutama masalah ini untuk di tanah, terutama nanti digunakan pada saat dicampurkan dengan kompos Pak ya. Iya. Nah sebagai catatan Pak, ini
ini kan boleh kita kan makhluk hidup kan ini. Iya. Nah kebenarannya kan petani ini kadang-kadang hand sprayer ini penggunaannya kan bekas penggunaan herbisida maupun pestisida. Makanya kalau penggunaan ini kalau bisa ya bukan kalau bisa harus disterilkan dulu, dicuci bersih. Gitu. Kalau bisa kita harapkan petani yang ini mempunyai hand sprayer 2 Pak. Khusus untuk aplikasi Agen Jayati khusus ini hand sprayernya supaya kita hasilnya maksimal ya. Jadi kalau disemprotkan di daun juga nggak ini Pak, bisa nggak Pak kalau untuk di daun gitu dari atas penyemprotannya? Ini sebenarnya kurang efektif karena kita ke tanah Pak, masalahnya ke tanah ya. Kalau Agen Jayati yang lainnya bisa. Ya. Terima kasih banyak Pak Sumarji atas bimbingannya, sudah melatih kawan-kawan petani yang ada di Kecamatan Mesuji, terutama tentang pembiakan trichoderma. Harapan kita nanti bisa dilatih lagi untuk yang lain-lain, misalkan Paenibacillus, Metarhizium dan lain-lain. Nah, nanti kalau sahabat tani misalkan perlu kontak teleponnya, beliau ini ada di kantor BPT Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.